Udah makan aja masih. Ini kita tidak begini ya? Iya. Ya, Mas, izin bisa dijelasin terkait usaha UMKM Master Oprek ini awalnya gimana sih? Kalau kita sih awalnya dari tahun lalu 2023. Pertama kali kita pindah ke sini kita masih sewa ya. Nah itu juga kita tinggal di sini, terus kita memanfaatkan lahan nih di depan nih, luas banget. Terus kita bikin apa ya supaya ini itu tidak menjadi lahan kosong aja. Kebetulan kan hobi aku masak ya. Sebelum-sebelumnya juga udah terima pesanan catering gitu-gitu. Tapi kan kita nggak punya tempat nih, nggak punya tempat makan. Akhirnya kita buatlah, walaupun cuma ada satu meja, yang awalnya satu meja nih mas, satu meja 3 kursi 4 kursi aja. Orang-orang tuh ya ada yang datang, tapi nggak tahu nih kita jualan apa, walaupun udah ada banner gitu-gitu kan. Terus semakin berjalannya waktu kita coba untuk naik kelas gitu. Kita kan juga ikut salah satu binaan Jakpreneur nih. Jadi dari mereka juga kita ada pelatihan-pelatihan. Kemudian kita coba untuk naik kelas ini, kita buat warung depan rumah udah ada 12 seat. Jadi kalau tamu datang, customer datang itu udah tahu kita jualan apa, gitu kan, sesuai sama namanya ya, Master Oprek. Oseng mercon dan ayam geprek. Mantap. Ya, ini berarti jadi makanan andalan apa gimana nih? Iya betul, ini makanan andalan kita karena omset banyak yang beli itu oseng mercon dan ayam gepreknya. Karena kan kita tahu ya, kalau di Jakarta itu happening banget dengan yang pedes-pedes. Nah itu salah satu orang-orang tuh merasa tertantang. Nanti teman-teman kalau mau nyoba kesini boleh, kemarin pada bungkus pada nggak kuat pedesnya oseng mercon gitu ya. Kayak karena ada salah satu testimoni bilang, Mbak Winda ini oseng merconnya pedes banget, masuk ke mulut tuh kayak berasa dikasih mercon mulutnya. Gitu. Ini berarti dari level berapa sampai level berapa nih pedesnya nih? Oh kalau kita dari level 1 sampai sepuasnya nih mas. Sekuatnya. Waduh. Jadi sampai ya kemarin cuman dia level berapa? Level 3, level 4 itu nggak kuat. Pada minta bungkus. Tapi ada yang menarik juga nih. Jadi kenapa sih awalnya, kenapa akhirnya kita berpikiran untuk membuat warung gitu? Memang selain tadi pertama istri aku bilang dia senang masak gitu, memang percobaan pembuatan warung tuh nggak sebentar ya, ya. Kita banyak udah coba-coba gitu, bahkan memang ada juga yang bangkrut ya. Ada juga yang belum tikar. Jadi bukan cuma ini aja sebelumnya. Betul. Naik turun berarti ya. Pernah bikin tahu Kita pernah isi. Tahu isi itu di depan stasiun Citayam. Dan pada saat itu memang nggak berkembang dan ternyata ya udah itu bangkrut gitu, dan ini masih ada di belakang ya. Lokasinya masih kita pakai. Jadi kita belajar bahwa ternyata dalam membuat suatu bisnis ya kan, kalaupun kita gagal gitu ya, gagalnya itu hanya untuk operasional biasanya, tapi aset-aset ini pun masih bisa kita pakai, sehingga apa yang terlihat di sini itu adalah hasil dari kegagalan-kegagalan yang akhirnya dipakai untuk membangun suatu warung gitu. Jadi kalau kita dari awal langsung buat warung, kita juga kayaknya nggak kebayang ya. Karena kebayang. Selain satu, kita kan dari UMKM modalnya terbatas ya mas ya. Betul. Dari modal terbatas, kemudian juga tempatnya kita sebelum sewa di sini juga ya masih online. Terus tuh apa tuh namanya, kalaupun sewa tempat di tempat lain pun juga kita harus ngeluarin biaya operasional juga kan. Jadi bener-bener gambling banget nih. Nah sekarang setelah kita mencoba untuk naik kelas, kita ngeliat nih apa tuh namanya, ngeliat peluang ternyata kayaknya bisa nih. Oke, kita mulai aja dengan barang-barang aset-aset yang dari bisnis yang gagal. Karena kita berpikir bahwa bisnis itu sama seperti bagaimana orang itu bekerja ya. Sebenarnya kita bekerja itu kan, ini saya juga ada di sini.
api ya? Sudah? Tadi mau nggak sih dia? Ya makanya Pagi-pagi makan api. Jangan makan api tiap hari, nggak stres. Jadi makan api.